Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jayani Agustriana, mahasiswa Uniro, Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2018A dengan NIM 11021800007. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi seputar saham dengan pokok pembahasan jenis-jenis saham, manfaat dan keuntungan saham, serta resiko investasi saham. Yang pertama kita bahas adalah jenis-jenis saham. Dalam hal kemampuan dalam klaim dan hak klaim, jenis saham dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa adalah saham yang dapat diklaim berdasarkan laba rugi yang terjadi di suatu perusahaan. Jika likuiditas dilakukan, pemegang saham biasa akan menjadi prioritas terakhir dalam distribusi dividen dari penjualan aset perusahaan. Dalam saham biasa, pemegang saham memiliki kewajiban terbatas. Dengan kata lain, ketika perusahaan dinyatakan bangkrut, kerugian maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham sama dengan investasi dan saham yang dibeli. Karakteristik saham biasa adalah yang pertama, pemilik atau pemegang saham memiliki hak suara dalam memilih dewan komisariat. Yang kedua, hak pemegang saham diutamakan ketika perusahaan menerbitkan saham baru. Dan yang ketiga adalah pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebesar saham yang dimiliki. Selanjutnya, jenis saham yang kedua adalah saham preferen. Saham ini merupakan saham yang dimana bagi hasil diterapkan. Dan ketika perusahaan mengalami kerugian, pemegang saham preferen akan diberikan prioritas tertinggi dalam penjualan aset. Saham preferen memiliki kesamaan dengan obligasi, yaitu adanya klaim untuk keuntungan dan aset sebelumnya. Dividen tetap selama periode validitas saham dan hak untuk menebus dan dapat ditukar dengan saham biasa. Karakteristik saham preferen adalah yang pertama, ada beberapa level yang bisa dipublikasikan dengan karakteristik berbeda. Yang kedua, ada tagihan terhadap pendapatan dan aset, dan mendapat prioritas tinggi dalam distribusi dividen. Dan yang ketiga adalah saham preferen dapat ditukar menjadi saham biasa melalui perjanjian antara perusahaan dan pemegang saham. Selanjutnya, ada manfaat dan keuntungan saham. Salah satu manfaat utama saham adalah dapat digunakan sebagai instrumen investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Mereka yang menggunakan saham sebagai investasi jangka pendek biasanya hanya menginginkan capital gain dari selisih harga beli dan harga jual. Beberapa dengan mereka yang menggunakan saham dengan investasi jangka panjang, di mana mereka secara rutin membeli saham atau menyimpan saham. Jadi, ada dua keuntungan yang bisa diperoleh investor saham, yaitu yang pertama adalah capital gain, yaitu laba yang didapat dari selisih harga jual saham yang lebih tinggi dari harga beli. Setiap investor saham mendapat untung sesuai dengan ukuran saham yang dimiliki. Yang kedua adalah dividen, yang merupakan laba yang diperoleh dari distribusi dividen tunai emiten. Ini adalah penghasilan tambahan yang diperoleh investor ketika membeli saham dari emiten yang memiliki kinerja pendapatan yang baik. Yang terakhir adalah resiko investasi saham. Meskipun dianggap investasi yang menguntungkan, pada dasarnya investasi saham memiliki resiko tersendiri. Resiko investasi saham ada 4. Yang pertama adalah resiko likuidasi. Resiko ini terjadi ketika penerbit bangkrut atau dilikuidasi, di mana pemegang saham memiliki hak untuk klaim akhir atas aset perusahaan setelah kewajiban penerbit dikeluarkan. Bahkan, pemegang saham tidak bisa mendapatkan apa-apa ketika aset tidak ditinggalkan setelah penerbit membayar kewajibannya. Yang kedua adalah tidak ada pembagian dividen. Risiko ini terjadi ketika penerbit menggunakan laba perusahaan untuk memperluas bisnisnya sehingga memutuskan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham. Lalu yang ketiga adalah investor kehilangan modal. Risiko ini terjadi ketika harga beli saham ternyata lebih besar dari harga jual, sehingga pemegang saham kehilangan modalnya. Yang terakhir adalah saham delisting dari bursa. Ada beberapa alasan yang menyebabkan saham dihapus dari daftar pertukaran sehingga saham tidak dapat diperdagangkan. Tentu saja, ini akan membuat emiten dan pemegang saham kehilangan uangnya. Lalu, jika dilihat dari segi kinerja perdagangan,
Saham dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis. Yang pertama, blue chip stocks, yang merupakan saham biasa dari perusahaan bereputasi tinggi, adalah pemimpin pasar di industri serupa, memiliki pendapatan stabil dan secara konsisten membayar dividen. Lalu yang kedua, income stocks, yang merupakan saham dari penerbit dengan kemampuan untuk membayar dividen atas pembayaran dividen rata-rata tahun sebelumnya. Jenis-jenis saham ini umumnya dapat memberikan penghasilan lebih besar dan secara rutin membayar dividen tunai. Yang ketiga, growth stocks, yaitu saham yang terkenal dan kurang dikenal. Terkenal adalah stok emiten dengan pertumbuhan pendapatan tinggi, pemimpin pasar dalam industri serupa dan memiliki reputasi tinggi. Lesser dikenal adalah bagian dari emiten yang bukan pemimpin pasar dalam industrinya, tetapi memiliki karakteristik saham pertumbuhan. Yang keempat adalah speculative stocks, yang merupakan bagian dari perusahaan yang belum dapat memiliki pendapatan reguler setiap tahun, tetapi memiliki potensi untuk memiliki pendapatan tinggi di masa depan, meskipun ini tidak pasti. Lalu yang terakhir adalah counter cyclical stocks, yaitu saham yang tidak terlalu berpengaruh oleh kondisi ekonomi makro atau situasi bisnis secara umum. Nilai saham ini dapat tetap tinggi selama resesi ekonomi karena emitennya dapat memperoleh penghasilan tinggi sehingga mereka dapat memberikan dividen yang tinggi. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjabaran materi dari saya mengenai saham beserta manfaat, keuntungan, dan resikonya.